Guru Pendidikan Agama Islam SDN Beriwi 3, Kabupaten Murung Raya, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BED 2 YAIN Palangkaraya dengan NIM 244262730091. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja pada materi beriman kepada Rasul Allah kelas 4 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini? Ya Allah, semangatnya luar biasa. Oke, sebelum kita pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta kepada salah satu siswa Anandia Divya untuk memimpin doa. Silakan. Terima kasih. Oke, kita sudah berdoa anak-anak. Sekarang Ibu ingin mengajak kalian untuk berdiri bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan ya, lagu nasional ya. Kita berdiri dulu semuanya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita ya sebagai pelajar juga warga negara Indonesia. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandulimu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahmu, negerimu yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negerimu yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silahkan duduk kembali. Oke, sekarang setelah kita menyanyikan lagu nasional, sekarang kita akan melakukan literasi religius ya. Di sini kita akan murojaah
surah-surah pendek ya. Nah, di sini Ibu mengajak kalian untuk membaca salah satu surah pendek, surah Al-Kafirun. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nah, di sini Ibu akan mengabsen kehadiran kalian ya. Tapi lihat semuanya masuk ya. 15 siswa alhamdulillah hari ini masuk semuanya. Semuanya berarti sehat semuanya ya. Siap hari ini untuk belajar? Siap menuntut ilmu ya. Menuntut ilmu agar kita menjadi orang-orang yang bermanfaat ya. Orang-orang yang berilmu insya Allah akan dimuliakan oleh Allah. Derajatnya akan diangkat. Jadi kita harus semangat pagi ini untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu. Oke, tadi sudah semangatnya luar biasa ya di awal tadi. Nah, di sini sebelum kita masuk di pembelajaran kita, Ibu mau tanya nih ya. Apakah anak-anak tahu apakah iman itu? Ada yang tahu iman? Percaya, pintar. Ada lagi? Yakin. Masya Allah, pintar ya. Jadi iman itu percaya, yakin ya, semuanya benar. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita ada 9 ya pada bab ini. Yang pertama, menjelaskan arti iman kepada Rasul. Yang kedua, menjelaskan perbedaan Nabi dan Rasul. 3, menyebutkan nama-nama Rasul. 4, menyebutkan sifat-sifat Rasul. 5, menjelaskan tujuan diutusnya para Rasul. 6, menerapkan perilaku iman kepada Rasul. 7, membuat karya poster tentang keteladanan sifat Rasul, sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Yang ke-8, meyakini adanya Rasul Allah. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan sikap berani, jujur, dapat dipercaya, dan cerdas. Inilah tujuan pembelajaran kita yang akan kita lakukan pada pagi ini ya. Nah, sekarang di sini ada pengertian iman kepada Rasul. Apa sih pengertian iman kepada Rasul itu? Ya, iman kepada Rasul Allah itu harus diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Ya, nah, setiap manusia wajib beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, di sini Rasul siapa? Rasul adalah laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada umat manusia. Nah, di sini ayo siapa yang hafal nama-nama 25 nabi dan rasul? Ayo, ada berapa tadi? Nabi dan rasul yang wajib diimani oleh umat Islam? Ada 25 nabi yang wajib diketahui. Ayo, semuanya umat Islam tidak? Semuanya umat Islam. Berarti wajib tahu dengan 25 nabi dan rasul. Nah, oke, sekarang coba kita baca nama-nama 25 nabi dan rasul ya. 1, Adam alaihissalam. 2, Idris alaihissalam. 3, Nuh alaihissalam. 4, Hud
5 Soleh alaihissalam, 6 Ibrahim alaihissalam, 7 Lut alaihissalam, 8 Ismail alaihissalam, 9 Ishak alaihissalam, 10 Yakub alaihissalam, 11 Yusuf alaihissalam, 12 Ayub alaihissalam, 13 Su'aib alaihissalam, 14 Musa alaihissalam, 15 Harun alaihissalam, 16 Zulkifli alaihissalam, 17 Daud alaihissalam, 18 Sulaiman alaihissalam, 19 Ilyas alaihissalam, 20 Ilyasa alaihissalam, 21 Yunus alaihissalam, 22 Zakaria alaihissalam, 23 Yahya alaihissalam, 24 Isa alaihissalam, 25 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi pertama Adam alaihi salam. Nah, kalian sudah tahu mana nabi yang pertama dan nabi akhir zaman atau nabi terakhir. Nah, sekarang ayo di sini ya ada sifat-sifat Rasul. Nah, ada berapa itu? Sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul itu ada 4 ya. Yang pertama sidik, artinya jujur. Yang kedua amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga fatonah, fatonah artinya cerdas. Yang terakhir tabrik, tabrik itu artinya menyampaikan. 4 sifat wajib bagi Rasul. Di sini ada tujuannya ya. Jadi Allah itu mengutus para nabi dan rasul itu mempunyai tujuan, bukan sekedar mengutus ya. Ini nabi kuturunkan ke muka bumi ini Adam biar jadi hidup di dunia atau apa, bukan. Tapi Allah mengutus mereka ya, itu mempunyai tujuan. Seperti kalian nih, dari rumah ke sekolah punya tujuan tidak? Mama kalian, orang tua kalian mengutus kalian, menyuruh kalian berangkat ke sekolah itu punya tujuan atau cuma ingin menghabiskan uang jajan? Punya tujuan. Apa tujuannya? Belajar untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu. Begitu juga Allah mengutus para nabi dan rasul ini ke muka bumi. Mereka itu diutus itu ada tujuannya. Nah, di sini ada 4 tujuan diutusnya para nabi dan rasul. Yang pertama, menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat manusia. Menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah disampaikan kepada umat manusia. Umat manusia siapa? Ya, kita sekarang ini umat manusia. Kalau zamannya Nabi dulu disampaikannya kepada para sahabat, para pengikut Nabi selama beliau masih hidup. Kita menemui para nabi nggak? Tidak. Kita sudah, para nabi itu sudah wafat. Ya. Terus yang kedua, menyempurnakan akhlak. Tujuannya diutus para rasul. Karena sebelum rasul itu diutus, akhlak manusia itu kacau. Tahu kacau? Kacau itu mereka tidak berakhlak, mereka tidak mempunyai moral, tidak mempunyai etika, melakukan banyak maksiat. Ya. Dalam berdagang mereka curang, di kehidupan sehari-hari mereka itu dengan tetangga tidak baik, dan lain sebagainya. Banyak maksiat yang dilakukan oleh umat. Makanya Rasul ini diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang tidak baik dibimbing, dituntun oleh para Rasul agar menjadi baik, agar menjadi akhlak terpuji, agar menjadi akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Nah, selanjutnya
sebagai suri teladan yang baik. Nah, tahu suri teladan? Tahu nggak suri teladan yang baik? Suri teladan itu contoh. Jadi Rasul itu sebagai contoh bagi umatnya. Oke. Tadi Rasul juga diutus sebagai suri teladan yang baik. Suri teladan itu adalah contoh. Ya. Jadi contoh Rasul itu memberikan contoh yang baik kepada umatnya. Seperti sifat-sifatnya tadi. Rasul itu mencontohkan kejujuran. Sifat Rasul kan tadi ada 4 ya. Jadi Rasul itu mencontohkan dengan sifat-sifat yang ada pada diri beliau, pada diri mereka. Beliau mencontohkan amanah. Beliau mencontohkan apa tadi? Iya, amanah dapat dipercaya tadi. Terus mencontohkan kejujuran. Bagaimana berdagang yang jujur itu bagaimana? Tidak boleh mengurangi timbangan, tidak boleh memberikan barang yang sudah tidak layak. Nah, jika terjadi memang ada cacat dan lain sebagainya, itu harus disampaikan ke pembeli. Nah, itu jujur dalam berdagang. Selanjutnya, Rasul diutus untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Ya. Berarti mereka jalannya salah sebelumnya. Iya, mereka jalannya salah sebelumnya Rasul itu diutus ya. Mereka tidak menyembah Allah ya. Mereka menyembah patung, mereka menyembah berhala. Lalu Rasul itu diutus untuk membimbing manusia itu kembali ke jalan yang benar, yaitu menyembah Allah. Karena Tuhan tidak ada selain Allah yang patut disembah ya, yang patut ditaati. Nah, ini tujuan dari diutusnya para rasul. Dari kisah Nabi dan Rasul tadi ya, 25 Nabi dan Rasul, tentang sifat-sifat yang wajib ada pada Rasul, tujuannya diutusnya para Rasul. Di sini ada penerapan iman kepada Nabi dan Rasul yang dapat kita praktekkan, yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kesimpulan kita pada pembelajaran pagi ini yaitu iman kepada Nabi dan Rasul itu adalah rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Setiap muslim itu setiap orang Islam. Mereka, maksudnya Rasul itu adalah utusan Allah yang menyampaikan wahyu dan menjadi teladan hidup yang baik. Kisah perjuangan dan akhlak mulia para nabi dan rasul memberikan pelajaran berharga tentang keteguhan iman, kesabaran, dan ketaatan kepada Allah. Sebagai umat Islam, kita ini umat Islam. Kita wajib mencintai, menghormati, dan meneladani para rasul dalam kehidupan sehari-hari. Dari yang ibu jelaskan tadi, semua anak-anak ibu paham apa iman kepada rasul itu? Nama-nama 25 nabi dan rasul, sifat wajib bagi rasul, sifat mustahil bagi rasul, tujuan diutusnya para rasul, dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari iman kita kepada para nabi dan rasul itu bagaimana? Tadi sudah ibu jelaskan semuanya. Paham semuanya? Oke, kalau sudah paham semuanya, kita akan mengerjakan tugas kelompok. Ya, ada tugas kelompok yang akan kita kerjakan. Siap mengerjakan tugas kelompok? Siap. Alhamdulillah siap ya. Ya, sekarang ibu baginya 5 orang. Ya, ini sudah pas 5 orang. Nah, ini ibu bagi dulu LKPD-nya ya. Silakan dikerjakan.
dengan kerjasama. Oke. Dikasih nama dulu yuk. Dikasih nama kelompoknya, nama-nama temannya ya. Kasih namanya. Setelah memberi nama, itu ada 4 soal ya. Di situ ada 4 soal. Kalian disuruh mengisi jawabannya di kolom jawaban. Sudah Ibu buatkan kan? Itu kolom jawaban. Jadi jawaban kalian ditulis di situ di kolom jawabannya. Oke, Ibu kasih waktu 15 menit ya. 4 soal 15 menit cukup ya? Oke, silahkan mulai dikerjakan. Ayo semangat. Dibaca dulu. Baik-baik. Apa itu iman? Disuruh memberikan contoh penerapan. Cari jawabannya. Isi di Oke, semuanya sudah selesai kan Ibu? Sudah. Alhamdulillah sudah selesai tugas kelompoknya. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Siapa yang di depan ya? Oke, Ibu suruh kalian maju ke depan satu siswa mewakili per kelompoknya ya, tidak semuanya. Oke, Ibu minta dari kelompok 1 dulu. Silahkan kelompok 1 siapa yang mewakili ke depan untuk presentasi. Nanti selanjutnya kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, tadi jawaban dari kelompok 1. Apakah dari kelompok 2 dan 3 ada yang mau menyanggah atau mau bertanya? Silahkan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin membuat kalimat contoh meneladani sifat Rasul. Disuruh membuatkan contoh sikap meneladani iman kepada Rasul. Jawabannya adalah berucap dan bertindak dengan benar, berani karena benar, menepati janji, menjaga kehidupan dan rajin belajar. Jika sahabatku bertanya tentang pelajaran, tentulah iya. Oke. Di mana kelompok 2? Oke.
Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama, iman artinya percaya, bukan cuma perbedaan percaya dan kami. Jawaban, ada sahabatku berkata, di situ celanaku ada uang sebanyak 10.000 rupiah. Hatimu mendengarkan yang dibicarakan sahabatku itu. Berarti kamu percaya ada uang dalam satu, tetapi jika sebelumnya kalian telah melihat uang itu di suatu sahabatku lalu mendengarkan katakan di atas itu sudah dinamai percaya kepada kami. Yang kedua, kenapa Allah mengangkat seseorang menjadi rasul? Jawabannya adalah Allah mengangkat mereka menjadi rasul karena memiliki akhlak yang baik dan tulislah tentang menyadari sifat dan selalu bersikap dan bertindak dengan benar berarti karena benar menempati jadi ibadah dan jadi belajar jika sudah bertanya tentang pelajaran kita tidak tulislah tentang menyadari sifat istri Rasul dan tidak berkata bisa tidak berbicara tidak malas belajar tidak berhidup. Oke, itu tadi jawabannya dari kelompok 3. Gimana kelompok 1 dan 2? Apakah ada yang ditanyakan? Silakan kelompok 1. Nah, mengapa Allah mengangkat seseorang menjadi rasul? Silakan dijawab kelompok 3. Mengapa Allah mengangkat seseorang menjadi rasul? Allah mengangkat mereka menjadi rasul karena memiliki akhlak yang baik. Itu jawaban dari kelompok 3. Gimana kelompok 1? Sudah puas dengan jawabannya? Alhamdulillah. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, tadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah maju ke depan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya, ya. Nah, di sini tadi dalam kegiatan diskusi Ibu lihat semuanya sudah baik dalam melakukan kerjasamanya, ya. Cuma masih ada yang kurang percaya diri ketika tampil ke depan, ya. Nanti ditingkatkan lagi rasa percaya dirinya, dan jawabannya semuanya Masya Allah luar biasa, ya. Sudah benar semua jawabannya, ya. Nah, nanti lagi kalau ada tugas diskusi harus, kalau disuruh presentasi ke depan itu kita harus mempunyai rasa percaya diri. Nah, sekarang untuk menyegarkan suasana nih, kayaknya sudah mulai loyo. Coba kita speaking dulu, ya, biar semangat, ya. Karena nanti setelah speaking masih ada, ya, pembelajaran kita masih berlanjut, belum selesai. Oke, semuanya mau berdiri atau duduk ini speakingnya? Oke, yuk coba campur rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga kitab Allah, yang keempat Rasulullah, yang kelima
tahu. Nah di sini kalau kalian punya sahabat ya, di saku celananya itu ada uang tuh, di saku celana teman kalian atau sahabat kalian itu sebanyak 10.000. Terus hatimu itu membenarkan apa yang diucapkan sahabatmu. Nah, itu berarti kamu disebut percaya. Percaya bahwa ada uang di saku teman, ya. Tetapi jika sebelumnya kalian itu telah melihat uang itu di saku sahabatmu memang benar-benar ada uangnya. Nah, lalu mendengar ucapan di atas itu tidak dinamai percaya, tapi tahu. Jadi tahu dengan percaya itu beda. Percaya itu mempercayai padahal tidak melihat temannya. Tapi teman itu berbicara, aku tadi di saku mamaku 10.000, ini di sakuku ada 10.000, terus kamu percaya. Itu namanya disebut percaya. Padahal kamu tidak melihatnya. Tapi kalau kamu langsung melihatnya, itu bukan disebut percaya, tapi tahu. Ya, tahu dengan percaya itu beda. Terus yang kedua, mengapa Allah mengangkat seseorang menjadi rasul? Kenapa seseorang itu diangkat menjadi rasul lagi? Karena mereka mempunyai akhlak yang baik. Tadi materinya sudah paham ya, dari hasil kelompok tadi juga sudah bagus semua jawabannya. Siap berarti ulangan harian ya? Oke. Semuanya tulisnya sudah siap? Oke. Silakan langsung tulis namanya. Langsung tulis namanya. Tulis nama ya. Dibaca pelan-pelan. Dibaca beberapa kali. Sudah selesai anak-anak? Oke, alhamdulillah sudah selesai. Silakan dikumpulkan dengan tertib. Yo, baris-baris sini dulu. Biar tertib. Silakan. Baris kelima, silakan. Ya, silakan duduk dengan rapi. Istiqdah dan Oke, pembelajaran kita dari awal sampai di ulangan harian tadi sudah selesai ya, dalam bab beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, di sini dari pembelajaran kita pagi ini dapat kita simpulkan ya, bahwa beriman kepada Rasul-Rasul Allah itu wajib dilakukan oleh setiap muslim. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah itu wajib dilakukan oleh setiap muslim atau setiap orang yang beragama Islam. Kita harus menjadi anak yang jujur. Kita harus menjadi anak yang dapat dipercaya. Kita harus bisa menjadi anak yang menyampaikan. Kita harus menjadi anak yang cerdas. Itu berarti kita sudah mengimani dengan perbuatan. Ya. Nah, itu tadi adalah kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini ya. Nah, untuk materi selanjutnya ya, minggu depan kita akan bertemu lagi dengan materi tentang puasa Ramadan ya. Mudah-mudahan nanti di minggu depan kita semuanya dalam keadaan sehat, semuanya masuk, gak ada yang sakit ya, agar kita dapat menuntut ilmu kembali. Bertemu lagi di kelas ini
dengan sama-sama mencari ilmu atau menuntut ilmu, ya. Oke. Mungkin sampai di sini ya pembelajaran kita pagi ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan tadi dapat bermanfaat bagi kalian, dan tentunya harapan Ibu dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu minta salah satu siswa untuk memimpin doa kepada Ananda Sultan. Silakan ke depan untuk memimpin doa. Silakan. Oke, terima kasih. Oke, sudah selesai semuanya. Maka Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi ini. Ya, tetap semangat, dan Ibu mohon maaf kalau tadi dalam pembelajaran mungkin ada salah kata Ibu ya, atau sikap Ibu yang kurang berkenan. Ibu mohon maaf ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum.